Bismillah. Assalamualaikum Pak Ridwan. Tabe, saya mau mengganggu waktu tak sedikit. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman dan hambatan-hambatan saya yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak di kelas. Oh iya, waalaikumsalam Pak Hasim. Baik Pak Hasim, apa yang mau diceritakan? Begini Pak Ridwan, akhir-akhir ini ketika pembelajaran di kelas yang saya ajar selama ini, saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar rasa-rasanya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Dan selain itu juga ketika saya memberikan tugas-tugas, ternyata hanya sekitar 50% dari mereka yang mengerjakan tugas itu. Dan ini yang menjadi masalah saya, ingin saya konsultasikan dengan Bapak. Oh iya, begitu Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Hasim, apa yang Pak Hasim harapkan dari obrolan kita ini? Ya, jadi tentu dari masalah yang saya hadapi di kelas ini Pak, saya berkonsultasi dengan Bapak, saya ingin dan berharap ada solusi dari Bapak atas permasalahan yang saya alami tentang antusiasme murid saya di kelas ini, Pak. Iya, iya, iya. Jadi kalau menurut Pak Hasim, ini hal apa saja yang kalau menurut Pak Hasim ini hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama dengan Pak Hasim? Iya, Pak. Tabe. Jadi seingat saya, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu kayaknya seperti yang pertama, pembelajaran yang saya laksanakan kayaknya cenderung membosankan. Di mana Pak, pembelajaran yang saya lakukan mungkin masih menggunakan metode ceramah, di mana di sini saya yang lebih monoton dan saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, otomatis siswa saya juga tidak mendapatkan kesempatan untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Mungkin ini yang menjadi masalah, Pak. Oh, begitu Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Hasim nih, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Hasim lebih antusias lagi dalam pembelajaran? Ya, mungkin menurut saya, mungkin siswa saya menginginkan keaktifan mereka. Mungkin mereka menginginkan pembelajaran yang asik, yang tentunya tidak monoton hanya berpusat kepada saya dan tidak membosankan seperti contohnya mereka yang lebih aktif dalam pembelajaran, kira-kira begitu Pak. Ya, eh, wah saya sangat sependapat dengan Bapak. Nah, menurut pendapat Pak Hasim nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Hasim agar lebih asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Ya, mungkin menurut saya pembelajaran yang mereka inginkan adalah pembelajaran yang berpusat pada mereka sendiri, di mana murid-murid itu lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga mungkin mereka membutuhkan adanya ice breaking ataukah semacam game-game permainan sehingga itu merangsang menjadi pembelajaran yang menarik buat mereka, Pak. Oh iya iya. Saya ingin bertanya Pak Hasim, eh, lalu eh, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, kira-kira apa penyebabnya sehingga murid-murid Bapak kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Ya, mungkin karena saya berharapnya siswa saya memiliki pengetahuan yang lebih tinggi lagi, sehingga tugas-tugas yang saya berikan mungkin lebih banyak karena itu pertimbangan saya supaya ilmu mereka lebih lebih
banyak sehingga tugas-tugas yang saya berikan mungkin terlalu banyak kali pertanyaan, dan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan seperti itu kira-kira Pak. Nah, kalau boleh tahu, Bapak, menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak. Selain buku teks kira-kira ada sumber belajar lain, Pak? Ya, kalau saya berpikir Pak, mungkin sumber belajar itu sangat banyak Pak. Seperti pembelajaran dari YouTube, ataukah artikel-artikel dari blog, Ya. ataukah bisa main dengan browsing di internet tentang tulisan-tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga Pak, saya menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti aplikasi TikTok atau Reel di Instagram Pak. Ya, ya, ya. Nah, betul sekali Pak, saya sangat sepakat. Saya sangat yakin sekali bila Pak Hasim bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid Pak Hasim akan lebih antusias lagi, lebih semangat lagi, lebih nyaman lagi dalam pembelajaran. Nah, eh, jadi sekarang apa rencana Pak Hasim untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, kira-kira rencana saya Pak, yang pertama mungkin ya saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti di YouTube dan TikTok yang saya sebutkan tadi Pak. Kemudian yang kedua, kira-kira juga saya akan memberi tugas yang tidak terlalu banyak Pak. Kemudian bentuk tugas yang saya berikan saya sesuaikan juga mungkin dengan minat dan bakat mereka Pak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya Pak. Misalnya mungkin menggunakan drama kah, lagu, puisi, pantun, ataukah bahkan sekitar seperti laporan-laporan digital Pak. Seperti itu kira-kira. Nah, bagus sekali rencana Pak Hasim ini. Mudah-mudahan berhasil, Pak. Nah, apa komitmen Pak Hasim terhadap rencana Bapak ini? Ya insya Allah Pak Ridwan, dengan pengetahuan saya ini yang baru ini, insya Allah saya akan berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang banyak untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Kira-kira begitu Pak. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung apa ide dari Pak Hasim. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan harapan ya, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini saya menjadi cukup percaya diri Pak. Terima kasih atas waktu Bapak untuk sharing, memberikan masukan-masukan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi lebih baik, menjadi guru, dan mudah-mudahan pula kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya, Amin, terima amin. kasih Pak. Iya, Pak Hasim. Tapi Pak Ridwan sebagai coach, kita melakukan refleksi di sini. Yang pertama, apa yang sudah Bapak anggap berjalan dengan baik selama percakapan ini, Pak? Eh, Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik itu adanya komunikasi yang baik dan kolaborasi antara coach dengan coachee. Kemudian pertanyaan kedua, Pak, apa yang masih perlu untuk Bapak perbaiki dan tingkatkan pada percakapan ini, Pak? Yang perlu saya perbaiki itu khususnya pada bagian kefasihan dalam percakapan.
Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, Pak? Jadi sebelum melakukan coaching, saya mempersiapkan diri dan menetapkan tujuan coaching. Pada saat berjalan, saya aktif mendengarkan dan terus fokus, serta membangun koneksi antara coach dan coachee. Oke. Kemudian yang terakhir, Pak, apa yang Bapak akan lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan hal tersebut? Saya akan menguasai kasusnya, akan terus latihan dan terus berlatih. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Hasim. Selanjutnya saya meminta umpan balik dari Pak Hasim sebagai coachee. Jadi apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching? Tentu yang pertama, Pak, saya sangat merasa senang pertama karena bertemu dengan Bapak. Kemudian juga saya termotivasi untuk memperbaiki terhadap kasus yang saya alami di kelas tadi, Pak. Dan juga saya sangat senang karena secara tidak langsung saya bisa memahami teknik coaching melalui model Tirta ini, Pak. Oh iya Pak. Oke, terima kasih Pak Hasim. Oh iya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Thank you.